Saya berjanji Peran Republik Indonesia terhadap atlet sepak bola atas nama Saudari Isabel. Timnas Indonesia berpotensi diperkuat 4 pemain naturalisasi sekaligus di turnamen FIFA Series 2026. Mulai dari pemain berlabel Liga Inggris atau Premier League hingga ex-bintang Timnas Brazil Junior. Turnamen FIFA Series 2026 akan berlangsung pada 23-31 Maret 2026. Jakarta bersama Australia, Azerbaijan, Kazakhstan, Mauritania, Selandia Baru, Puerto Rico, Rwanda, dan Uzbekistan akan menjadi tuan rumah. FIFA Series 2026 sendiri masuk kalender resmi FIFA. Dengan status tersebut, setiap hasil pertandingan yang diraih tim peserta akan berdampak langsung terhadap perolehan poin dan posisi di ranking FIFA. Format kompetisi FIFA Series terbilang unik karena menggunakan sistem grup, tetapi tidak semua tim saling bertemu. Setiap negara hanya akan memainkan 2 laga. Sejauh ini belum diumumkan secara resmi negara mana saja yang akan menghadapi Timnas Indonesia. Namun beredar kabar bahwa lawan yang akan dihadapi yakni Saint Kitts and Nevis, Bulgaria, dan Kepulauan Solomon atau Yunani. Meski demikian, kehadiran tim-tim tersebut menjadi tantangan menarik bagi pelatih baru skuad Garuda, John Hartman. Selain mencoba strategi, ajang ini juga bisa menjadi kesempatan baginya menurunkan pemain-pemain naturalisasi baru. Lantas, siapa saja pemain naturalisasi yang berpotensi mengikuti turnamen FIFA Series 2026? Berikut daftarnya. Ciro Alves saat ini tengah menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Jika prosesnya berjalan lancar, bukan tidak mungkin ia dipanggil John Hartman. Dengan pengalaman dan kualitas yang dimiliki, bukan tidak mungkin ex-pemain Timnas Brazil U20 ini dipanggil. Apalagi ia masih cukup produktif bersama Malut United musim ini dengan mencetak 7 gol dan 2 assist dalam 17 laga. Sama seperti Ciro Alves, pemain Malut United ini juga sedang menjalani proses naturalisasi. Dengan minimnya striker di Timnas Indonesia saat ini, John Hartman berpotensi memasukkannya ke tim Merah Putih. Ex-penyerang Persib Bandung ini juga masih cukup tajam dengan mencetak 7 gol dan 3 assist pada musim ini. David Da Silva pun cukup berpengalaman dengan sepak bola Indonesia. Pascal Struijk merupakan pemain keturunan yang telah lama dinantikan untuk dinaturalisasi. Meski sempat mengaku masih menunggu panggilan Timnas Belanda, bukan tidak mungkin keputusannya berubah. Secara performa, bek 26 tahun ini juga masih sangat impresif. Ia menjadi pemain kunci Leeds United di Premier League dengan catatan 20 penampilan dan mencatatkan 1 assist. Satu lagi pemain keturunan Indonesia yang saat ini berkarir di 5 liga top Eropa. Ia saat ini bermain untuk Wolfsburg di Bundesliga dengan status pinjaman dari Sunderland. Penampilan bek 22 tahun ini pun cukup impresif bersama Wolfsburg. Ia telah mencatatkan 10 penampilan di seluruh kompetisi. Pelatih Timnas Indonesia senior yang baru, yakni John Hartman, resmi diperkenalkan kepada publik beberapa waktu yang lalu. Melansir dari laman resmi PSSI, pssi.org, pelatih asal Inggris tersebut ditunjuk oleh PSSI menjadi arsitek kepala Timnas Indonesia senior setelah sebelumnya posisi tersebut mengalami kekosongan selama beberapa waktu. Ditunjuknya nama John Hartman sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia tentunya tak lain dan tak bukan karena misi PSSI yang menargetkan Timnas Indonesia mampu berlaga di ajang Piala Dunia 2030 mendatang. Rekam jejak John Hartman yang cukup berpengalaman dan berprestasi bersama Timnas Selandia Baru dan Kanada juga menjadi salah satu faktor ditunjuknya pelatih berusia 50 tahun tersebut menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia. Lebih lanjut lagi, John Hartman sendiri juga mengakui jika visi misi yang diinginkan oleh PSSI cukup sejalan dengan apa yang dia kehendaki saat ini, khususnya mengenai keberlanjutan program naturalisasi pemain keturunan di skuad Indonesia. Program naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI dan menuai kesuksesan dalam beberapa tahun terakhir, turut mempengaruhi keputusan John Hartman memilih Timnas Indonesia sebagai tempat berkarir selanjutnya. Bahkan John Hartman sendiri secara langsung ingin segera melakukan evaluasi dan pemantauan para pemain diaspora dan keturunan di Eropa.
Melansir dari laman beritasuara.com, 14 Januari 2026, John Hartman bahkan sudah menetapkan kriteria dan persyaratan mutlak bagi para calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, yakni bermain di liga teratas di benua Eropa. Ya, saya rasa kalau Anda melihat perjalanan saya bersama Kanada, saya punya filosofi yang sangat jelas. Untuk bisa bersaing di panggung dunia, Anda membutuhkan pemain level 1 dan 2, pemain yang bermain di 5 liga top dunia. Terdengar gila bukan syarat tersebut? Bagi sebagian orang, mungkin persyaratan yang ditetapkan oleh John Hartman tersebut sedikit susah untuk dipenuhi. Namun sejatinya, syarat tersebut masih bisa dipenuhi oleh beberapa pemain diaspora atau calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Peluang tambah naturalisasi di timnas Indonesia masih terbuka lebar. Melihat syarat yang ditetapkan oleh John Hartman terkait calon pemain naturalisasi timnas Indonesia memang terlihat cukup sulit dipenuhi. Namun sejatinya, tak sesulit yang dikira banyak orang. Saat ini ada beberapa nama punggawa pemain naturalisasi timnas Indonesia yang merumput di kasta tinggi atau liga papan atas Eropa. Contohnya ada nama Jay Itzes dan Emil Audero di Serie A Liga Italia, Dean James, Miliano Jonathans dan Justin Hubner di kasta Eredivisie Liga Belanda, dan Kevin Dix yang bermain di kasta Bundesliga Jerman. Lalu bagi calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, ada beberapa pemain yang bisa diproyeksikan menjadi pemain baru timnas Indonesia. Ada nama Tristan Guyer yang bermain di kasta Eredivisie Liga Belanda. Lalu ada nama Lauren Ulrich yang kini bermain di kasta Bundesliga Jerman, dan beberapa nama lainnya yang bisa diproyeksikan menjadi pemain naturalisasi timnas. Selain itu, John Hartman juga mensyaratkan para pemain memiliki kecakapan dan pemahaman strategi yang cukup baik sebelum dinaturalisasi. Tak hanya itu, jam terbang pemain juga akan jadi acuan dari proses naturalisasi tersebut ke depannya. Anda butuh pemain yang sudah merasakan intensitas dan kecerdasan taktik sepak bola dunia dan sepak bola internasional. Jadi saya akan terus merekrut pemain yang karir perjalanannya menceritakan kisah terbaik. Dan karir sepak bola seseorang tidak berbohong. Kalau Anda pemain top, Anda bermain di level tertinggi. Meskipun syarat yang ditetapkan John Hartman tersebut terdengar cukup sulit dan gila, akan tetapi sejatinya masih bisa dipenuhi jika para scouting dan pemandu bakat PSSI bisa jeli mencari pemain dengan kriteria tersebut. Kini kita akan menunggu siapakah pemain naturalisasi baru yang akan bergabung dengan skuad Garuda ke depannya. Bek Leeds United Pascal Struijk baru-baru ini memberikan tanggapan terkait derasnya permintaan dari pendukung timnas Indonesia agar dirinya bersedia dinaturalisasi. Ia mengaku sangat terkesan dengan perhatian luar biasa yang diberikan oleh penggemar skuad Garuda. Pemain yang lahir di Belgia ini memiliki garis keturunan Indonesia yang berasal dari pihak mamanya. Meski demikian, Struijk menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini belum tertuju pada peluang membela tanah leluhurnya. Saya senang melihat bagaimana para penggemar di sana dan betapa mereka sangat ingin saya ke sana, ujar Struijk dilansir ESPN Belanda. Antusiasme besar dari publik Indonesia kerap terlihat melalui kolom komentar di akun media sosialnya. Fenomena tersebut dipandang oleh Struijk sebagai bukti nyata betapa besarnya gairah sepak bola di sana. Itu menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara sepak bola yang sangat besar. Semua penggemar yang berkomentar di bawah unggahan Instagram saya itu cukup lucu. Saat ini bek berusia 26 tahun tersebut sedang menikmati masa-masa keemasan dalam karir profesionalnya bersama Leeds United di Premier League. Ia tercatat sebagai pemain pilar yang konsisten dan telah tampil sebanyak 20 pertandingan pada musim ini. Performa gemilang di level klub membuat Struijk tetap memelihara harapan untuk bisa menembus Belanda di bawah asuhan Ronald Koeman. Ia menyadari bahwa kunci untuk dipanggil ke level internasional adalah dengan terus menjaga konsistensi di lapangan hijau. Bermain untuk timnas nasional Belanda masih selalu menjadi impian bagi saya. Itu tergantung pada bagaimana performa saya di lapangan, tegas Struijk. Anda harus memastikan pelatih tidak bisa mengabaikan Anda. Sejauh ini saya bermain dengan baik, jadi saya harap bisa terus seperti ini, sambungnya. Mantan pemain timnas Belanda U17 ini percaya bahwa kerja kerasnya di Premier League akan membuahkan hasil.
Ia optimis layak mendapatkan kesempatan jika mampu mempertahankan level permainan terbaiknya secara terus-menerus. Jika Anda tampil di level tertinggi, menurut saya Anda layak mendapatkan kesempatan. Tapi saya bukan pelatih nasional, imbuhnya. Kita mau nyerah atau mau fight back? Mau nyerah atau mau fight back? The tournament in July, August will be different. It's difficult to bring Anak-anak negeri kita nanti, pemain lokal kita nanti malas untuk latihan. Timnas Indonesia berpotensi diperkuat 4 pemain naturalisasi sekaligus di turnamen FIFA Series 2026. Kita stop aja dulu untuk pemain naturalisasinya. Kenapa? Nggak ada gunanya. Mulai dari pemain berlabel Liga Inggris atau Premier League hingga ex-bintang Timnas Brazil Junior. Turnamen FIFA Series 2025 akan berlangsung pada 23 sampai 31 Maret 2026. Jakarta bersama Australia, Azerbaijan, Kazakhstan, Mauritania, Selandia Baru, Puerto Rico, Rwanda, dan Uzbekistan akan menjadi tuan rumah. FIFA Series 2026 sendiri masuk kalender resmi FIFA. Dengan status tersebut, setiap hasil pertandingan yang diraih tim peserta akan berdampak langsung terhadap perolehan poin dan posisi di ranking FIFA. Format kompetisi FIFA Series terbilang unik karena menggunakan sistem grup, tetapi tidak semua tim saling bertemu. Setiap negara hanya akan memainkan 2 laga. Sejauh ini, belum diumumkan secara resmi negara mana saja yang akan menghadapi Timnas Indonesia. Namun, beredar kabar bahwa lawan yang akan dihadapi yakni Saint Kitts and Nevis, Bulgaria, dan Kepulauan Solomon atau Yunani. Meski demikian, kehadiran tim-tim tersebut menjadi tantangan menarik bagi pelatih baru skuad Garuda, John Hartman. Selain mencoba strategi, ajang ini juga bisa menjadi kesempatan baginya menurunkan pemain-pemain naturalisasi baru. Lantas, siapa saja pemain naturalisasi yang berpotensi mengikuti turnamen FIFA Series 2026? Berikut daftarnya. Ciro Alves saat ini tengah menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Jika prosesnya berjalan lancar, bukan tidak mungkin ia dipanggil John Hartman. Dengan pengalaman dan kualitas yang dimiliki, bukan tidak mungkin ex-pemain Timnas Brazil U20 ini dipanggil. Apalagi, ia masih cukup produktif bersama Malut United musim ini dengan mencetak 7 gol dan 2 assist dalam 17 laga. Sama seperti Ciro Alves, pemain Malut United ini juga sedang menjalani proses naturalisasi. Dengan minimnya striker di Timnas Indonesia saat ini, John Hartman berpotensi memasukkannya ke tim Merah Putih. Ex-penyerang Persib Bandung ini juga masih cukup tajam dengan mencetak 7 gol dan 3 assist pada musim ini. David Da Silva pun cukup berpengalaman dengan sepak bola Indonesia. Pascal Struijk merupakan pemain keturunan yang telah lama dinantikan untuk dinaturalisasi. Meski sempat mengaku masih menunggu panggilan Timnas Belanda, bukan tidak mungkin keputusannya berubah. Secara performa, bek berusia 26 tahun ini juga masih sangat impresif. Ia menjadi pemain kunci Leeds United di Premier League dengan catatan 20 penampilan dan mencatatkan 1 assist. Satu lagi pemain keturunan Indonesia yang saat ini berkarir di 5 liga top Eropa. Ia saat ini bermain untuk Wolfsburg di Bundesliga dengan status pinjaman dari Sunderland. Tanpa pemain naturalisasi abroad, John Hartman dinilai cukup berani menerima tantangan Timnas Indonesia menjuarai Piala AFF 2026. Meski turnamen ini hanya level ASEAN, namun selama ini Timnas Garuda kesulitan menggapai mahkota juara. Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama juara bertahan, Vietnam. 3 kontestan lainnya adalah Singapura, Kamboja, dan salah satu tim playoff antara Timor Leste atau Brunei Darussalam. Tahun ini Piala AFF telah berusia 30 tahun, sejak pertama digelar pada 1996 silam. Pada edisi ini, Piala AFF bakal dilaksanakan pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Beberapa tim unggulan menilai Timnas Indonesia diuntungkan pada jadwal pertandingan periode bulan tersebut. Ada kemungkinan John Hartman bisa memakai pemain Timnas Indonesia yang berkarir di Eropa. Namun,
tampaknya ex-arsitek timnas Kanada itu memilih lebih banyak memberdayakan pemain dari Super League musim ini. Apakah dengan target juara, langkah John Hartman masuk akal? Kalau timnas Indonesia datang dengan pemain lokal sepenuhnya, menurut saya peluang ke semifinal 50-50. Peluang yang sama buat Vietnam, Singapura, dan Kamboja. Kalau untuk juara Piala AFF, kita harus lihat Thailand, Malaysia, dan Laos dari grup B. Pengamat sepak bola asal Malaysia ini jujur tak memiliki informasi alasan John Hartman tak melibatkan para penggawa diaspora di luar negeri. Cukup berat jika John Hartman tanpa pemain heritage abroad. Apakah dia sedang melakukan eksperimen karena dia ingin tahu kualitas pemain liga lokal Indonesia? Dia harus menjelaskan alasannya agar publik tahu apa misinya. Mantan juru taktik PSM dan Persipura ini menduga John Hartman sedang mengamati dan melakukan seleksi pemain terbaik dari Super League yang nantinya dimasukkan ke timnas Indonesia ke event lebih besar. Sebagai juru latih baru, saya kira John Hartman masih adaptasi. Kebijakan tanpa pemain naturalisasi sangat beresiko. Atau dia ingin membuktikan timnas Indonesia untuk level AFF ini tidak memerlukan pemain naturalisasi. Dia mungkin merasa pede dan yakin pemain lokal mampu jadi juara. Sebagai juru latih baru, saya kira John Hartman masih adaptasi. Kebijakan tanpa pemain naturalisasi sangat beresiko. Atau dia ingin membuktikan timnas Indonesia untuk level AFF ini tidak memerlukan pemain naturalisasi. Dia mungkin merasa pede dan yakin pemain lokal mampu jadi juara. Berkaca dari Piala AFF Senior dan U23 lalu, progres Kamboja dan Timor Leste cukup signifikan. Tim-tim di Asia Tenggara terus berbenah, sementara kepercayaan publik terhadap timnas Indonesia sedang menurun usai gagal putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara, lanjut Raja Isa, Kamboja juga sangat getol menempa pemain timnasnya dengan budaya Jepang. Andai Timor Leste menyingkirkan Brunei Darussalam, kekuatan mereka pun tak bisa dianggap enteng. Persaingan Piala AFF 2026 bakal berjalan sengit. Turnamen bergengsi antar negara Asia Tenggara edisi ke-16 bakal dilaksanakan pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang. Thailand masih menjadi raja di Piala AFF dengan torehan 7 gelar juara. Disusul Singapura 4 gelar juara, Vietnam 3 gelar juara, dan Malaysia 1 gelar juara. Timnas Indonesia tak bisa dicoret sebagai kekuatan besar sepak bola di kawasan ini, dengan total 6 kali masuk final Piala AFF, namun sayangnya 6 kali pula skuad Garuda harus puas menjadi runner-up. Layak ditunggu adalah penampilan dari timnas Indonesia di bawah kendali pelatih anyar, John Hartman, pelatih berusia 50 tahun asal Inggris yang resmi bekerja untuk Indonesia. Mega naturalisasi timnas Indonesia era John Hartman, 3 indikasi menyeruak, bintang Persib Bandung ikut terseret. Kali ini, pemain keturunan yang kans dilirik kembali timnas Indonesia, sukses angkat trofi Piala Super Turki. Sosok pemain keturunan yang dimaksud yakni bek tengah milik Fenerbahce, Jadon Oosterwolde. Terkini, pemain yang sudah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia itu, sukses menjuarai Piala Super Turki, seusai tundukan Galatasaray dengan skor 2-0.